Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelumnya mengucapkan salam dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Di hari ini pelajaran biologi Ibu didampingi oleh Ibu Pande. Ibu Pande akan mengobservasi jalannya proses pembelajaran pada hari ini ya. Persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak Ibu. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Ibu mau absensi dulu nih anak-anak Ibu semua ya. Siapa yang hari ini anak-anak Ibu tidak dapat hadir pada hari ini? Lanang Pramunata. Oh, sorry. Lanang Sentana ya. Ini izin ya. Untuk lebih semangat lagi nih, kita biasa ice breaking ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, masih ingat nggak pertemuan kita di minggu lalu kita belajar apa anak-anak Ibu? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darahnya tentang apa sih? Darah merah, plasma darah, sel darah putih. Iya benar, iya. Berarti kemarin kita sudah mengenal komponen-komponen darah. Melanjutkan materi kita pada hari ini ya anak-anak Ibu. Apakah semuanya sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap maka Ibu minta supaya dalam proses pembelajaran ini kita lebih tertib juga, lebih antusias lagi untuk boleh saling berinteraksi dan tetap menggunakan masker karena kita berada di dalam ruang. Ibu izin menggunakan face shield ya. Nah, di sini Ibu mau nayangkan gambar dulu terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Coba lihat gambar ini anak-anak Ibu ya. Gambar apa ini ya? Apa artinya? Iya, orang lagi donor darah ya. Kemarin kan pada saat ulang tahun sekolah kita juga mengadakan kegiatan ini, betul? Oke, kenapa sih dilakukan proses transfusi atau donor darah? Kira-kira apa ya manfaatnya? Ada manfaatnya nggak? Ada. Apa nak? Jadi ada dua manfaat kepada pendonornya, bisa jadi lebih sehat dan yang didonorkan juga selamat gitu. Iya benar. Hal yang penting dalam donor darah pastinya selain sehat, apa yang syarat utama lagi ya dalam proses transfusi darah? Gimana Arbila? Dari pendonor darahnya sama penerima harus tahu golongan darah. Berarti harus tahu dulu golongan darah orang itu ya. Oke, kalian tahu nggak golongan darah kalian? Tahu. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Baiklah, berarti ya dari gambar ini sudah bisa kita ketahui bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak Ibu? Golongan darah ya, dan juga proses transfusi darah ya. Ya terkait dengan kompetensi dasar itu sama terkait dengan menganalisis sistem sirkulasi seperti minggu lalu karena satu bab yang sama ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, apa aja sih kompetensi yang harus kita capai pada hari ini? Indikator yang pertama yaitu menentukan golongan darah sistem ABO dan sistem Lexus. Indikator yang kedua mengaitkan golongan darah sistem ABO dengan proses transfusi darah. Yang ketiga menganalisis pengaruh faktor golongan darah Lexus terhadap keselamatan janin dalam kandungan ibu. Iya, dengan tujuan seperti ini ya. Sama seperti minggu lalu kegiatan pembelajaran kita akan berdiskusi ya, di mana Ibu akan memberikan stimulus ya. Ada yang berupa video, ada yang berupa teks yang sudah Ibu bagikan dalam LKPD ya. LKPD, bahan ajar sama media pembelajaran sudah Ibu serahkan pada Google Classroom di beberapa hari yang lalu. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah. Baiklah ya, anak-anak Ibu. Setelah Ibu memberikan stimulus ya, maka kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Sebelumnya membuat rumusan dulu ya, membuat rumusan masalah, kemudian membagi tugas, siapa yang akan mengerjakan bagian A, B, C seperti itu ya. Setelah itu kalian mengeksplorasi
mencari bagaimana sih solusinya, jawaban dari rumusan masalah yang kalian angkat. Setelah kalian berdiskusi, kalian membuat suatu karyanya ya di dalam karton. Ya, kalian bawa karton hari ini? Silakan kalian isi di situ ya, rumusan masalahnya apa, langsung penyelesaiannya bagaimana. Nah, kemudian setelah itu akan melakukan yang namanya menyajikan karya. Nah, setiap masing-masing kelompok ada berapa orang? 5 orang ya. Oke, 2 orang akan stay berada di tempat kelompoknya masing-masing, adalah yang akan mempresentasikan ataupun juga menyajikan karya kalian. Sementara 3 orang yang lainnya, ya, 3 orang yang lainnya akan berpindah ke kelompok yang lain untuk berdiskusi ataupun mencari informasi ataupun juga menanggapi ya dan memberi pertanyaan kepada kelompok yang lain. Nah, teknik penilaiannya pasti nilai sikap ya. Keaktifan, kemandirian, disiplin ya, kemudian pengetahuan itu tugas kelompok berdiskusinya, kemudian penugasan mandirinya itu nanti kita akan ada post test di akhir, kemudian keterampilannya itu adalah ketika kalian kunjung kerja ya. Sudah siap anak-anak ibu belajar? Sudah. Oke, kalau gitu sebelum ibu memberikan stimulus, ibu minta setiap masing-masing bertemu dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 silakan duduk di bagian sini. Kelompok 1, kelompok 2 silakan. Oke, di sini ada video ya. Silakan kita simak bersama-sama. Ini kita akan membahas tentang pemeriksaan positif. Untuk pasien Orion, kita lihat tidak ada aglutinasi pada anti-A. Pada anti-RH terdapat aglutinasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa golongan darah pasien Orion adalah O dengan RH positif. Oke, jadi dari sini ya kalian silakan buat rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua dan ketiga itu ada juga teks ya yang ada di LKPD. Silakan kalian buka Google Classroom, silakan kalian baca permasalahannya apa dan buat rumusan masalah. Oke, setelah itu bagi tugas dan langsung melakukan eksplorasi bagaimana caranya untuk menjawab rumusan masalah yang kalian angkat dengan menggunakan buku ataupun juga sumber lain yang bisa menunjang seperti ini. Silakan bekerja selama 20 menit. Bagi tugas siapa yang akan stay, siapa yang akan stay? Eritroblastosis. Coba ulangin. Eritroblastosis. Iya, benar. Coba lihat. Tenang ya. Bagi tugas. Oke, itu mau tanya dulu, sudah semua membuat rumusan masalah? Sudah semua menuliskan jawabannya? Ibu minta orang yang stay, silakan berdiri dulu. Kelompok 1 berdiri. Nah, sudah siap ya? Ibu beri waktu 5 menit untuk yang lainnya berkunjung ke kelompok lainnya. Silakan. Penyebab sel adalah darah putih itu Jika transfusinya tidak sesuai dengan golongan darah, maksudnya kalau dia misalnya itu sih Aglutinasi. Oke, good job. Baik semua, mohon maaf ya, waktunya sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk, anak-anak ibu. Mohon perhatian ya. Ibu lihat tadi kayaknya kalian banyak bertanya ya, ini kenapa ini begini ya. Jadi makin aktif ya ibu lihat ya. Oke, bagus anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oke. Itu artinya apa yang tidak kalian mengerti, kalian tanya. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan beberapa gambaran ya dari kelompok yang lain. Untuk memantapkan itu, ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian diskusi dulu untuk membuat kesimpulan.
Sudah ada kesimpulannya, Nak? Oke. Tadi Ibu lihat kalian sudah menukarkan ya, atau memberikan reward kepada temannya yang bertanya atau yang juga menjawab ya. Oke, siapa yang dapat lebih dari 2 ya? Yang mendapatkan lebih dari 2 angkat tangan. Oke, Pande ya. Terus Dina, Abila. Ibu catat ya. Kita sama-sama analisa dan juga menjawab rumusan masalah yang pertama dulu. Siapa yang berani menyampaikan rumusan masalah pertama dan juga penyelesaian masalahnya? Oke, Pande. Silakan. Pertama yaitu mengapa saat proses homogen pada darah dan cairan reagen golongan darah terjadi aglutinasi. Nah, aglutinasi yang terjadi disebabkan karena adanya reaksi antigen antibodi yang sama. Karena di dalam antibodi terdapat partop, yaitu bagian dari antibodi yang dapat bereaksi dengan antigen. Sedangkan di dalam antigen terdapat epitop yang merupakan bagian dari antibodi yang dapat bereaksi dengan antibodi. Oke, seperti itu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, benar ya. Tadi rumusan masalah yang pertama itu adalah terjadinya penggumpalan ya. Ada bagian yang tidak bergumpal, ada yang bagian yang menggumpal ya. Untuk menentukan golongan darah ada antigen dan juga ada antibodi. Keduanya ini bisa berikatan secara spesifik. Oke, kita lanjutkan kesimpulan yang ketiganya ya. Oke. Eritroblastosis, blastosis, fatalis biasanya terjadi apabila bayi bergolongan darah rhesus positif sedangkan ibunya bergolongan darah rhesus negatif. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman kita. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Ya, ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu saatnya kita akan post test ya. Ibu kirim ke sana linknya ke grup kelas ya, Nak ya. Silakan kerjakan secara individu. Ibu beri waktu selama 10 menit. Ya, silakan kerjakan. Kerjakan individu ya. Baik, silakan anak-anak boleh disubmit ya, karena waktunya sudah habis. Ya. Oke, boleh ditaruh dulu handphonenya di atas meja ya. Kita refleksi sebentar pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini bagaimana anak-anak Ibu? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagian yang mana yang menurut kalian senang? Pada saat keliling, ya. Pada saat keliling bertanya, ya. Terus kemudian pada saat menyerahkan ya, reward ya pada temannya ya, yang sudah memberikan informasi ya atau yang bertanya seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas. Oke, terkait untuk refleksi nanti linknya akan Ibu sampaikan ke grup seperti biasa. Nanti silakan kalian isi untuk lebih lanjut ya. Dan pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan alat-alat peredaran darah. Ada di jantung dan juga ada pembuluh darah ya. Dan kita akan belajar bagaimana proses peredaran darah itu mulai terjadi dalam tubuh kita ya. Silakan dipelajari, nanti bahan aja dan media pembelajaran akan Ibu serahkan ke Google Classroom ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga perbuatan yang mungkin kurang berkenan bagi anak Ibu semua ya. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk itu Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk pimpin dalam doa lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Prama Santi.
Om Sakti 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 Om.